محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa merasakan hari-hari indah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman, Islam dan istiqomah agar bisa terus beribadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Mukhlishan lahu fi ibadatihi wa mu'tamidan alaihi fi ghibatihi wa syahadatihi la yafza'u bil muhimmati illa ilaihi wa la ya'ulu fi qada'il hajati illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya, dia akan senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah, menyandarkan, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, baik di saat sendiri maupun di saat berada dengan orang lain. Tidak berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan bagian terpenting dalam ibadah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Tidaklah diperintahkan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Apa itu ikhlas? Ikhlas mengkosongkan tujuan dan maksud kita kecuali untuk Allah. Enggak ada urusannya dengan dunia, enggak ada urusannya dengan manusia, enggak ada urusannya dengan kepentingan-kepentingan kecuali kepentingan akhirat. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan tipe orang beribadah ikhlas itu modelnya 3. Pertama, ikhlas beribadah hanya untuk Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Ini adalah golongan orang-orang yang sudah benar-benar mencapai paripurna keikhlasan. Mereka nggak perlu surga, nggak takut neraka. Ibadahnya hanya untuk Allah dan mencari ridhonya Allah. Seperti yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, yang beliau mengatakan, "Gak apa-apa saya masuk ke dalam neraka, gak apa-apa seandainya saya beribadah gak dapat surga. Yang penting saya mendapatkan cinta dan ridhonya Tuhan saya." Ini bukan ukuran kita nih, omongan. Gak apa-apa masuk neraka, gak apa-apa. Dengan ibadah saya tidak masuk surga juga gak apa-apa. Yang penting mendapatkan cinta dan ridho dari Tuhan saya. Karena kalau sudah mendapatkan ridho dan cintanya Allah, seandainya pun masuk neraka, neraka menjadi nikmat.
seperti yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Allah ridha terhadapnya, maka Allah firmankan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau itu penyejuk keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim. Walaupun api hakikatnya panas, tetapi kalau Allah redha, kalau Allah cinta, maka gak pantas orang yang Allah ridhoi dan cintai mendapatkan kesusahan-kesusahan hidup, termasuk mendapatkan neraka yang panas. Seandainya pun masuk neraka, nerakanya jadi sejuk. Ini level pertama. Atau seperti yang dikatakan oleh seorang penyair Abu Nuwas ahli sufi dalam syair i'tiraf yang kita sering dengar, "Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi." Wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, saya sadar, saya yakin bahwa saya ini gak pantas masuk ke dalam surga. Tiba-tiba model saya, kata Abu Nuwas, gak pantas masuk ke dalam surga. Wala aqwa ala nari jahimi, tapi ya Allah, kalaupun saya dimasukkan ke dalam neraka, gak kuat. Masuk surga gak pantas, masuk neraka gak kuat, karena sangat dahsyat azabnya di neraka. Maka jangan pernah punya cita-cita pengen masuk neraka, seahli maksiatnya apapun kita. Mohon maaf, saya pernah mendapatkan kiriman video kumpulan kata-kata artis dalam tanda kutip yang dengan rela masuk ke dalam neraka. Bahkan untuk bercandaan pun nggak boleh, karena termasuk ke dalam kategori istihza, mengolok-olok agama. Ada itu kutipan seorang artis mengatakan, gak apa-apa kita masuk neraka bareng-bareng artis, kita bisa bikin konser di sono. Wah iya, lebihlah kita. Neraka itu gak ada enak-enaknya. Neraka itu fihi adzabun syadid, azab yang pedih. Gak ada ceritanya di neraka istirahat, gak ada. Boleh-boleh bikin konser, sedetik pun istirahat gak ada. Bahkan Abu Lahab yang dalam sebuah riwayat sahih dikatakan karena dia bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, tiap hari Senin jempolnya mengeluarkan madu ketika di neraka, itu pun masih dalam keadaan disiksa. Tapi jempolnya ada keluar madu karena bergembira dengan lahir baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi yang model-model kayak artis-artis itu, jangan dibikin olok-olok, jangan dibikin main-main. Semaksiat-maksiatnya kita, semalas-malasnya kita beribadah, tetap harapan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan pasrah mengatakan biarin dah, bukan neraka dah. Allahu Akbar. Udah kuat banget tapi seringan-ringannya neraka, seujung kuku ditempelkan di kaki kita, otaknya mendidih, itu yang paling ringan. Jangan kata yang paling berat, yang paling ringan. Wala aqwa ala nari jahimi, kata Abu Nuwas, gak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka, gak kuat. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Maka terimalah taubatku ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha mengampunkan dosa-dosa yang besar. Ini kalimat-kalimat yang diutarakan oleh orang-orang yang mencapai derajat luar biasa. Maka ketika beribadah dia sudah tidak mengharapkan pahala.
Ketika beribadah sudah tidak mengharapkan surga, semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini level yang pertama. Level yang kedua, ikhlas dalam artian beribadah mengharapkan surganya Allah dan agar dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk kategori model kayak kita. Orang kebanyakan kita mau berat-berat berpuasa karena takut azabnya Allah. Kita mau hadir di majelis ilmu saat ini karena ingin surganya Allah. Kalau bukan karena surga, ya Allah, enakan tidur di rumah, di kamar, pakai kipas angin atau AC, istirahat cukup. Tapi karena kita ingin mendapatkan surganya Allah, mau berletih-letih dalam beribadah. Ini termasuk kategori ikhlas juga. Wa man kana yarju liqa Allah falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Faman kana yarju liqa Allah." Siapa orang yang ingin mengharapkan berjumpa dengan Allah, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia berbuat amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik, ibadah yang benar, puasa, sholat, hadir majelis taklim, sedekah, berbagi dan lain sebagainya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ketika beribadah itu tidak mensekutukan yang lainnya kecuali hanya Allah yang ada berada di situ, termasuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih masuk dalam kategori ikhlas, tapi ikhlasnya level 2. Ada yang ikhlasnya level 3. Beribadah untuk Allah, tapi di saat yang bersamaan ada keinginan supaya mendapatkan sedikit keuntungan dunia. Aslinya ikhlas karena Allah, emang pengen banget mendapatkan pahala dari Allah, tapi di saat yang bersamaan ada sedikit harapan-harapan keuntungan dunia. Contoh, kalau zaman dulu sering banget anak mau ujian, anak mau tes perguruan tinggi atau sekolah negeri, orang tuanya puasa. Kenapa puasa kok? Kenapa puasa bang? Ini anak saya besok mau tes perguruan tinggi, anak saya besok mau ujian sekolah. Mudah-mudahan kalau saya puasain ikhlas karena Allah, nilainya jadi cakep, tujuannya masuk perguruan tinggi negeri diterima. Nah, ini kategori yang ketiga. Ikhlas, beribadahnya ikhlas, tapi mengharapkan dengan yang keikhlasan tadi sedikit harapan-harapan dunia. Masuk juga, tapi levelnya level ketiga. Masuk dalam kategori ini sesuatu yang sering digembar-gemborkan oleh, mohon maaf saya sebutin namanya, Ustadz Yusuf Mansur. Sedekah karena Allah, ikhlas, tapi dengan harapan supaya dengan sedekahnya tadi ada keuntungan balik buat kita, berupa kembalian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak apa-apa, nggak masalah, tapi masuknya level 3. Yang repot, yang bahaya kalau amal ibadahnya murni bukan untuk Allah, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dunianya, ingin dipuji,
nggak enak sama orang, atau misalnya kalau dalam masa kampanye orang sedekah supaya mendapatkan suara memilih dirinya, maka yang kayak gini tidak akan mendapatkan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini harus menjadi wanti-wanti kita, jangan sampai model amal ibadah kita kayak gini. Wa may yuridil hayatad dunya, siapa orang yang ketika beribadahnya mengharapkan keuntungan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka keinginan-keinginannya tersebut akan kami tunaikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah karena ingin mendapatkan limpahan suara dalam pemilu misalnya, Allah bilang itu gak akan sia-sia, akan dapat suara-suara yang memilih dirinya. Beramal karena ingin dipuji orang, nuwaffi ilaihim amalahum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tunaikan. Ingin dipuji, engkau akan mendapatkan pujian. Ingin dihormati, engkau akan mendapatkan penghormatan. Mohon maaf, seorang pengajar baik di majlis taklim ataupun di lembaga-lembaga formal seperti madrasah sekolah, mengajar ingin mendapatkan honor, mendapatkan bayaran dari apa yang diajarkan, maka kata Allah akan kami tunaikan. Kamu ngajar mencari honor, dapat honor. Ngajar mencari amplop, dapat amplop. Wa hum la yubkhasun, mereka tidak akan dibuat rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diganti sesuai dengan keinginannya. Tapi ada terusannya tuh ayat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Yang model kayak gitu nanti di akhirat gak mendapatkan apa-apa kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya rajin, tapi bukan karena Allah, karena ingin pujian, dapat pujian. Puasanya rajin karena ingin mendapatkan pujian, dapat pujian dan kehormatan. Tapi ntar di akhirat gak dapat apa-apa kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa habitu ma 'amilu, apa yang telah mereka kerjakan dari amal perbuatan gugur semuanya. Pahalanya gugur. Bukan enggak ada pahalanya, ada, tapi telah gugur. Seperti pohon, ada daunnya, ada buahnya. Tumbuh itu amal perbuatan yang dia lakukan berupa daun dan buah. Tapi ketika diterpa angin, daunnya rontok, buahnya rontok, nggak bisa dimanfaatkan, sehingga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Wa batilul ma kanu ya'malun, dan sungguh batillah, batal apa yang telah mereka kerjakan dari amal-amal yang sudah capek-capek dibangun di dunia. Bahkan berkaitan dengan menuntut ilmu, kata baginda Rasulullah SAW, siapa orang yang berkecimpung di dalam dunia pengetahuan, hadir di majlis taklim, baik gurunya maupun muridnya, tapi yuridu biha aradad dunia, dia mengharapkan dengan hadir majlis taklim itu hal-hal yang berkepentingan dengan dunia. Seperti yang saya katakan tadi, entah itu ingin dapat honor, entah itu ingin mendapatkan amplop, atau yang ngaji ingin hal-hal lain dengan urusan dunia, lam yajid urfal jannah. Mereka bukan saja tak masuk surga,
tapi mereka tidak akan mendapatkan wanginya surga. Wanginya surga aja tidak dapat boro-boro masuk surga. Masya Allah, kalau kita baca tentang buku-buku yang menceritakan surga dan sifat-sifatnya, akan ditemukan sebuah riwayat yang menceritakan bahwa sejauh wanginya surga itu bisa dicium sejauh perjalanan 70 tahun. Sejauh perjalanan 70 tahun wanginya surga sudah tercium. Tapi bagi orang-orang yang ketika beramalnya bukan karena Allah, nggak akan mendapatkan itu. Bukankah pernah saya ceritakan sebuah riwayat hadis yang sahih, yang nanti di akhirat ada 3 jenis orang yang beramal dengan begitu dahsyat luar biasa. Orang yang rajin sedekah, orang yang rajin menuntut ilmu atau membaca Quran, orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesemuanya ingin mendapatkan surga karena amal perbuatan yang telah dia lakukan di dunia. Saya orang dermawan ya Allah, maka dengan kedermawanan saya tolong masukkan ke dalam surga. Saya orang yang rajin hadir di majlis taklim ya Allah, dengan kehadiran saya di majlis taklim tolong masukkan saya ke dalam surga. Saya orang yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, bahkan saya mati di medan pertempuran. Dengan kematian saya di medan pertempuran tersebut, masukkan saya ke dalam surga-Mu ya Allah. Allah bukan nggak tahu, tapi Allah ingin menunjukkan keadilannya. Maka didatangkan malaikat untuk memverifikasi, check and recheck, benar gak orang ini seperti yang dia katakan. Maka kata malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, emang benar orang ini rajin sedekah, emang benar orang ini rajin hadir di majlis taklim, emang benar orang ini matinya di saat medan pertempuran, tapi mereka melakukan itu semua bukan karena-Mu ya Allah. Mereka benar ingin dipuji orang, nuntut ilmu, ingin mendapatkan penghormatan, mati di medan pertempuran karena ingin dianggap sebagai pejuang. Tidak ada satupun dari mereka yang mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, benarkah apa yang dikatakan dan dicatat oleh malaikatku tadi? Kata orang tersebut, iya. Karena sebab ibadahmu bukan karenaku, habitoah, gugur semua amal perbuatan yang dia lakukan. Masukkan ketiga jenis orang ini ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang rajin ibadah, yang ibadahnya itu terdapat dalamnya nilai-nilai keikhlasan, sehingga hasilnya dapat kita tuai dan panen di kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika ilaika nusyur. Allahumma ya balikal qur'an munzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Ya ya arhamar rahimin. بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.